lihat data sih kalau ini udah sudah kan dari saya jadi aku juga. Halo guys, selamat malam. Bagaimana? By the way, suaraku terdengar dengan jelas nggak ini? Atau Terdengar dengan kebrisingan sama jelas. suara? Dengar, Cukup jelas ya? jelas. Oke. 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 Untuk drilling kali ini, oke, aku akan share screen dulu. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Apa sih enggak? Ya benar. Oke, drilling kali ini kita sesinya yang 1 jam ya teman-teman. Jadi sekiranya teman-teman ada apa namanya, ada pembahasan atau materi mengenai numerik, baik itu di TIU atau bisa jadi di akademik, silakan konfirmasikan. Bisa lewat Japri atau screenshot soal, kalian tanya, Kak, kok ini nggak nemu caranya gimana atau apa. Boleh banget. Gitu ya. Oke. Ya, nih, aku kasih contoh. Tryout aja ya. Iya. Kalau aku sih mau, kita aja nih banyak. Ini kalimat efek itu enggak apa sih. Teman-teman di sini minatnya aku cek juga ya. Ini untuk SKD, TIU. Kalau kalian pengen membahas mengenai numerik yang akademik, monggo. Di sini ada TIU ya, tes intelijensi umum. Kita drillingnya ya fokus ke semua materi nih. Untuk numerik dulu. Sinonim, antonim ini masuk verbal. Kemudian silogisme juga masuk verbal sebenarnya. Terus penalaran analitis masuk verbal juga. Implikasi udah. Kan termasuk penalaran juga. Nah, ini aljabar sama pecahan. Ini yang belum banyak kita belajar ya mengenai aljabar sama pecahan. Untuk berkaitan dengan materi atau apa, kita nggak akan banyak, tapi langsung ke ini. Latihan soal sama operasi aljabar. Teman-teman, sejauh melihat nomor 1 sampai nomor 5, bisa mengerjakan? Atau ada kesulitan? Aljabar tuh ya tinggal muter apa ya, hurufnya ya, sama kalau pecahan berarti tinggal disamakan penyebutnya, kemudian dibagi lagi dengan masing-masing pecahannya, dikali dengan pembilang. Atau kalau campuran ya otomatis ditambah. Mau dibahas atau next saja pembahasan yang lain? Aljabar pecahan. Gimana? Bahas, Kak. Gimana, Nathan? Bisa? Bahas. Bahas, Kak. Bahas. Yes, oke. Aljabar, oke, aku jelasin sedikit konsepnya aja ya. Aljabar. Nah, aljabar itu ada beberapa variabel ya. Aljabar itu adalah suatu bentuk
ilmu matematika yang berkaitan sama ini. Ada bilangan, geometri, dan juga analisis penyelesaian masalah dengan menggunakan simbol. Jadi di sini daripada menggunakan misalkan yang dicari adalah usia, daripada mencari usia terus ditulis di antara angka-angka ya kan, maka menggunakan simbol atau huruf yang disebut dengan variabel. Nah, pembentukan aljabar ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada suku. Suku itu yang ada yang namanya suku sejenis sama suku tidak sejenis. Suku sejenis itu suku yang angkanya atau hurufnya sama. Yang hurufnya sama. Nah, kayak misalkan 2x, 4x. Nah, ada juga yang suku yang tidak sejenis. Suku yang tidak sejenis itu memiliki variabel yang berbeda. Teman-teman boleh pakai backgroundnya ya, on cam juga biar lebih interaktif, biar Kak Isti tahu kalian udah paham atau belum hanya dengan tatapan mata. Oke. Nah, ini mengenai aljabar. Ada suku, variabel, koefisien. Variabel itu simbolnya, simbol yang berupa huruf. Koefisien itu yang berupa angka depannya, kayak 2x. Oh, koefisien itu 2. Konstanta itu apa ya? Angka di luar dari aljabar. Jadi kayak 2x plus 4. Berarti konstantanya plus 4 atau 4. Gitu. Nah, penjumlahan itu harus dengan suku yang sejenis. Kalau aljabar, ini kasih jelasin sekilas karena cuma 1 jam, jadi kita banyak soalnya. Kemudian yang kedua, pengurangan. Pengurangan juga harus yang dikelompokkan dengan suku yang sejenis. Kalau ada aljabar yang sejenis, misalkan X sama X, ya harus diselesaikan dulu. Kalau ditambah, ya ditambah, kurang-kurang, perkalian juga sama. Tuh. Nah, kalau yang nggak ada konstantanya gimana ya? Dia akhirnya sendiri dong. Kayak plus 4 dikurangi 2. Berarti 4 dikurang 2 sendiri. Nah, begitu juga dengan perkalian aljabar. Nah, perkalian aljabar itu dia tidak bisa, kalau tidak sejenis seperti ini, nah maka harus 1/1. Kayak 3 dikali 2, setelah itu 3-nya ini dikali dengan 3 masing-masing. Nah, ini bisa kalian screenshot aja. Siapa tahu ini berguna. Kalau kalian masih bingung dengan perkalian satu suku sama 2 suku. Oke. Kalau 2 suku ya perkaliannya begini. Ini ke sini. Oke. Habis itu ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Jadi masing-masing itu dikali dengan sebelahnya. 1/1. Gitu sederhananya. Oke. Kemudian yang kedua pecahan. Pecahan itu ada pembilang sama penyebut. Ada berbagai macam pecahan. Ada pecahan biasa, campuran sama desimal. Pecahan biasa ya pecahan pembilang sama penyebut kayak gini. Kemudian ada pecahan campuran, berarti ada bilangan bulatnya. Kayak 2 1/2, 4 1/3, 2 3/7. Ini pecahan campuran. Desimal itu adalah hasil dari pembagian antara pecahan biasa. Jadi kayak 1/2, berarti 1 dibagi 2. Nah, itu ketemu angka 0,5 kan? Nah, itu adalah pecahan desimal. Dan pengantar aja, persen. Berarti dikali 100%. Biasanya per 100. Ya, memang per 100. Nah, ini bisa untuk pecahan, bagaimanapun caranya, semisal kalian pengen mengubah sesuai penyebutnya yang di bawah, berarti harus dikalikan angka yang sama dengan pembilang yang di atas. Itu.
Begitu. Itu saja sekilas. Nah, perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan ya tinggal dikalikan atas, bawah kali bawah. Pembagian, kalau pembagian itu tinggal dibalik. Jadi kayak 1/2 dibagi 3/4. Tinggal dibalik yang keduanya. Yang 3/4 ini. Berarti 1/2 dikali 4/3. Itu. Nah, kita ke soal. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Jadi 3A tambah 5B kurang 2A tambah 4B. Nah, ini kita masukkan yang suku sejenisnya, yaitu A sama A, B sama B. Berarti 3A tambah 3A dikurang 2A. Ya kan? Terus habis itu 5B sama 4B. Di sini kan nggak ada minusnya, berarti kita plus 5B. Plus 4B. Berarti 3A dikurang 2, 3 kurangi 2, berapa teman-teman? 1. 1. 1 nggak usah ditulis di sini, langsung tulis aja. Ya kan? Ditambah 5 tambah 4. Berapa? 9. 9. Sip, 9B. A tambah 9B, jawabannya yang mana teman-teman? A. A. A, sip, mantap. Kemudian yang kedua. Bentuk sederhana dari ini. 2X, nih aku tulis aja. Di sini. Oke, 2X ditambah 3 di dalam kurung. Terus habis itu dikali sama X dikurang 4. Nah, kalau seperti ini, gimana caranya menyelesaikan, teman-teman? Kayak tadi. Ini kamu kalikan sama X. Habis itu 2X dikali sama min 4. 3 dikali X. 3 dikali min 4. Bisa? Ayo. Kita cepet-cepetan mengerjakan. Aku Kak di sini aja mengerjakannya. 2X 2X dikali sama X. Habis itu kita ngikutin. Minus 4 dikali. Sorry. 2X dikali minus 4. Ya kan? Tandanya apa, Kak? Tandanya ini jangan dikali ya. Tapi kita anggap ditambah dulu. Terus habis itu ditambah lagi. Tambah lagi sama 3 dikali X. Nah, habis itu sisi ruas yang berikutnya tambah lagi 3 dikali minus 4. 3 dikali minus 4. Oke, berarti ini jawabannya 2X kali X. Berarti jadi apa? 2X 2X kuadrat. kuadrat. Sip. 2X kuadrat. Ini aku pakai tanda ini ya. 2X kuadrat. Terus ditambah sama 2X dikali minus 4. Berarti minus 4 dikali 2. Berapa? Minus 8. minus X. 8. Minus 8X. Terus habis itu ditambah 3 kali X. Jadinya apa? 3 X. Terus habis itu ditambah sama 3 kali minus 4. Berapa jawabannya? Minus 12.
15. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, berarti 2x kuadrat pangkat 2, ya kan? Ini kalau plus ketemu minus, jadinya minus. Berarti yang menang minus. Minus 8x tambah 3x. Terus minus 12. Nah, habis itu. Nah, minus 8 ditambah 3. Berarti minus 8x tambah 3x. Bisa berapa, teman-teman? Minus 5x. Minus 5x. Ada nggak di sini? 2x kuadrat minus 5x minus 12. Yang mana? B. Y. Yang B. Ya kan? B. Oke. Kemudian next kita nomor 3. Nomor 3. Jika 4x dikurangi 3 adalah 13, maka nilai x, ada yang bisa ketemu jawabannya berapa? 4x dikurang 3 sama dengan 13. Berapa? 4. 4. 4. Berarti kan tiganya kan tinggal pindah ruas jadi plus. Plus 3. Berarti 4x-nya sendiri ketemu 16. Nah, x-nya. Jadinya jawabannya 16 dibagi 4. Oke. Next, nomor 4. Berapakah hasil dari ini? Oke, kita bahas ya. Ini aku pindahin ke sini. Aku pindahin ke sini. Ini aku taruh di 2/3 ditambah 1/4. Berarti penyebutnya berapa, teman-teman? 12. 12. Betul. Nah, 12. 12 ini dibagi 3. Ke sini dibagi 3. Berapa? 4. 4 kali 2. 8. Ya kan? Terus ditambah sama ini 12 dibagi 4 lagi. 3. Ya kan? 3 dikali 1. 3. Berapa hasilnya? 11/12. 11. Mantap. Terus pinter kabeh iki nek aljabar ya. Oke. Kemudian 7/8 ditambah 1/2. Penyebutnya berapa nih? Yang kecil aja, nggak usah besar-besar. Yang ada 8. tip 8. Nah, tinggal, karena ini sama penyebutnya, tinggal tulis atasnya 7. Ya kan? Tambah 7. Kok 7? 8 dibagi 2. 4. Ya kan? 4 dikali atasnya 1. 4. Berarti 7 tambah 4. Betul kan ya? 11/8. 8. Sini nggak ada. Sini nggak ada. Ya udah. Karena tidak ada, ya sudah. Kita bikin F sendiri. Karena yang benar ya 11/8. Atau ada yang sama? Nggak ada ya? Kalaupun kali 2, harusnya atasnya juga kali 2 ya kan?
kali 2, 11 kali 2, 22. Di sini tidak ada 22 juga. Nah, atau bisa ditulis 22 per 16. Oke, ini aljabar, teman-teman. Dari sini aljabar apa yang kalian susah atau ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Bisa dilanjut? Sudah jelas. Sudah jelas, oke. Oh, bagi. Tak pikir ditambah. Ini guys, teman-teman. Ini ada kuncinya kan. Itu dibagi. Kenapa aku nyimpulkan gitu? Karena tiba-tiba dikali. Sorry. Aku nggak jeli. Oh iya, bagi guys. Berarti kalau dibagi diapakan? Ini Kali silang. kali silang, ya kan? Atau dibalik. Dibalik dari setengah jadi 2/1. Kalau ini tinggal enggak sih, langsung aja ya. Langsung aja gini. 7 kali 2. Nggak usah dicoret-coret kalau apa ada seperti ini ya. Kalau sederhana banget nggak usah dicoret-coret. Kecuali jawabannya di sini tidak ada yang apa ya, yang kompleks. Jadi kayak 7 kali 2 ya udah tulis 14 per 8. ya yang C. Kalau sederhana ini ada 14 per 8, nggak usah cari yang paling sederhana. Cari ya sesuai dengan perkaliannya. Oke? Oke. Habis itu ini ada pola bilangan. Pola bilangan kita kemarin udah ya. Aritmatika, geometri. Oke, kita belajar ke latihan soalnya. Dan soalnya kayaknya gampang ini. Nggak ada soal, tiba-tiba jawaban. Ya sudah nggak apa-apa. Perbandingan berbalik nilai. Sudah ya kemarin. Nah, kita ke latihan soalnya aja. Perbandingan berbalik nilai sama senilai. Karena ya ini sering keluar. Jika 4 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan waktu 12 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh 6 pekerja? Berapa teman-teman? Kira-kira makin banyak pekerja, makin dikit apa makin banyak waktu? Buat selesai. Makin dikit kan? Nah, karena makin dikit, berarti perbandingannya adalah di sini kita tulis 4/6, itu tetap pekerjanya dulu kita bandingkan. Habis itu, yang kedua adalah waktunya. Karena waktunya makin sedikit, berarti perbandingannya berbanding terbalik atau berbalik nilai. Jadi yang ditanyakan kita anggap X baru 12. Jadi nggak sebanding sama yang 4 pekerjanya ini enggak, tapi berbalik nilai. Kemudian ini dikali silang. Jadi 4 kali 12, ya kan? 4 kali 12. Terus satunya sama dengan 6X. 6 kali X. Nah, habis itu berarti X-nya adalah 4 kali 12 per 6. Ya kan? 4 kali 12 dibagi 6. Nah, 6 bagi 6, 1. Terus 12 bagi 6,
2. 2. Sip. 4 kali 2, 8. 8. Mantap. Berarti X-nya 8. P. Oke, ini ya perbandingan yang berbalik nilai. Kemudian nomor 2. Jika 5 liter air dapat mengisi 1/3 bagian dari sebuah tangki, maka untuk mengisi penuh tangki tersebut membutuhkan air sebanyak, ini berbalik nilai atau senilai? Aku nanya. 5 liter air bisa ngisi 1/3. Biar penuh, berarti harus banyak air. Berarti senilai. Ya kan? Nah, caranya gimana? Ya udah kita tetap aja. Misalkan 5 per yang ditanyakan, kita anggap X. Sama dengan tetap 1/3. Nah, biar penuh berarti bukan 1/3, yaitu 3/3. Atau kalian tulis 1 juga boleh. Nah, habis itu dikali silang. Berarti X, ini kali aku kasih titik aja, 1/3. Nah, sedangkan yang sebelah sini adalah 5 dikali 3/3. Oke, catatan ya, kalau ada perkalian atau pembagian yang angka nilainya sama, kalian bisa langsung coret. Biar tidak pusing. Jadi, X dikali 1. Berapa? Ya, X. Ya kan? X kali 1 ya, X. Tinggal 5 kali 3. Berapa, guys? 5 kali 3? 15. 15. Mantul. Oke. Nomor 3. Wahyu memiliki 8 meter kain untuk membuat 4 baju. Jika Wahyu ingin buat 7 baju, berapa meter kain? Ini senilai atau berbalik nilai? Dari 2 soal yang Kak Isti kasih contoh tadi, gimana Siva? Senilai. Senilai. Coba teman-teman kerjakan. Apa jawabannya? Nomor 3. Wahyu memiliki 8 meter kain buat bikin baju. C, Kak, C. C, 14. Ada yang lain? Komen. Jawabannya apa? Yakin C? Gak ada jawaban yang lain? Jadi pembahasannya ya, 8 pengen bikin berapa baju, kan senilai. Berarti taruh bawah, nggak apa-apa. Nah, senilainya 8 meter bisa bikin 4 baju. Nah, X ini berapa nih biar bisa bikin 7 baju. Ini bisa dikali silang. Atau pengen cepatnya adalah, karena ini sebanding, kamu bisa bagi. Gimana? 4 dibagi 4 ya 1. 8 bagi 4 ya 2. Berarti tinggal X kali 1 ya X. 2 kali 7, 14. Ini versi cepatnya ya. Nggak ada 1 menit bisa selesai nih. Oke. Next, nomor 4. Nah, ini perbandingan ya. Bukan senilai atau tak senilai, tapi ini adalah perbandingan.
Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di sebuah kelas adalah 3:5. Jika jumlah siswa perempuan di kelas tersebut adalah 25, maka jumlah siswa laki-lakinya berapa? Berapa tuh? 3/5. Siswa perempuan. Nah, laki-lakinya kan 3, berarti kita anggap X. Dan yang di sini 25. Bawa. Terus habis itu 5 dibagi 5. Berapa teman-teman? 1. 25 dibagi 5. 5. Ya kan? Tinggal kali silang. 1 kali X. Ya, X. Terus 3 kali 5. 15. Jadi yang D. Tuh. Nah, coba nomor 5. Berapa jawabannya nomor 5? Dari aku contohin di nomor 4. Bisakah kalian menyelesaikan 25. berapa Cipta? 25. A. 25A. Caranya sama kayak ini. Oke, kita bahas buat yang lainnya juga ya. 4/5. Sip, mantap juga. Aninya 20. Nah, dia langsung ketemu pakai ini nih, langsung X. Si Budi ya kan, Budinya kan pakai yang perbandingan 5. Jadi ini sama ini bisa dicoret, jadinya 5. Tinggal 5 kali 5. 4, 2, 5. Nah, kalau kalian udah tahu cara cepatnya, ini sangat mudah sekali. Nah, ini aku kasih soal yang lebih susah. Tapi sebelum itu, bisa kalian catat dulu, ini nomor 1-5, cara-caranya. Atau boleh bisa di SS. Silahkan kalau mau di SS. Komen kalau sudah, atau kalau mau SS yang sebelumnya, komen juga. Oke? Ada pembahasannya ya masing-masing. Ya, terus habis itu aritmatika. Aritmatika kita juga sudah pernah belajar. Nah, ini perhitungan bunga. Sekilas aku kasih perhitungan bunga, teman-teman siap-siap screenshot juga. Perhitungan mengenai bunga. Ini dikaitannya dengan aritmatika sosial. Beda dengan aritmatika dalam pola bilangan, aritmatika sosial itu kaitannya dengan jual beli, kaitannya dengan apa ya? Diskon, kaitannya juga dengan kalau harga sekian untungnya berapa, ya kan? Ada untung, rugi, impas. Kemudian ada juga di sini bunga per tahun, per bulan, per hari. Itu aritmatika sosial. Jadi dia ada bedanya, ya kan? Kalau kita belajar aritmatika yang murni, itu kan ada
Untuk penentuan suku ke N, itu kan ada bedanya. Begitu juga dengan aritmatika sosial. Tiap masing-masing untung, rugi, dan juga bunga yang ada atau diskon, harga jual, harga beli semua, itu ada perhitungan bedanya. Oke, nah di sini ada juga tara, bruto, dan neto. Sekilas aku membahas mengenai ini, kalian bisa belajar banyak di luar ini, atau nanti ketika waktu pembelajaran akan aku bahas juga aritmatika sosial. Jadi ada harga pembelian, harga penjualan. Harga beli berarti otomatis kita apa namanya? Harga beli itu otomatis dari harga jual, ya kan? Dikurang untung di mana kita beli. Ibaratnya kalau misalkan kamu pengen nih jadi reseller barang, ya kan? Reseller tumbler misalkan Tupperware. Kamu nggak mungkin dong jual Tupperware milik kamu dengan harga yang kamu beli. Pasti otomatis harga beli kamu ditambah sama untung. Nah, itu yang menjadi harga jual. Itu rumus utamanya. Itu sederhananya analoginya begitu. Kemudian yang kedua, ini adalah harga untung, rugi, dan impas. Oke. Untung, ya itu tadi, harga jual dikurangi harga beli laba. Jadi untung ya, kamu misalkan ngejualnya Tupperware kamu harganya 100.000. Sedangkan kamu beli cuma 80.000. Jadi kamu untung 20.000. Nah, 20.000 itu kalau dipresentasekan adalah laba per harga beli dikali 100. Jadi jumlah labamu tadi 20.000, per harga beli kamu tadi adalah 80.000 dikali 100. Itu sederhananya mengenai laba atau untung. Bukan laba-laba ya. Kemudian diskon. Diskon, ya balik lagi, diskon itu atau harga rabat, ya kan, harga potongan, itu harga awal, sebenarnya harga diskon itu adalah harga diskon itu adalah prosentase diskonnya dikalikan dengan harga awal. Jadi, misal dari Tupperware kamu kasih diskon nih 10% bagi pembeli pertama. Jadi 10% itu kamu kalikan sama harga awal. Harga awal ya harga apa? Harga sebelum diskon gitu. Jadi ya 100.000 dikali 10%. 100.000 dikali 10% berarti diskonnya cuma 1.000. Enggak ya? 10.000 diskonnya. Ya kan? 10.000. Nah, harga yang dibayar adalah harga awal dikurangi harga diskon. Jadi bukan 10.000 terus mereka bayar enggak, tapi 100.000 dikurangi 10.000. 100.000 sebagai harga awal dan harga diskon yang 10.000. Itu tadi harga yang dibayar. Jangan sampai salah kalau ketemu diskon. Karena seringkali kesalahan terletak di situ. Jadi harga diskon disamakan dengan harga yang harus dibayar. Padahal tetap harga yang harus dibayar adalah harga awal dikurangi harga setelah didiskon. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini perhitungan bunga. Perhitungan bunga itu menggunakan apa ya? Misalkan bunga itu untuk apa sih, Kak? Banyak. Bunga itu bisa untuk pinjaman, investasi, berkaitan dengan keuangan. Nah, perhitungan bunga ini itu ada per tahun, per bulan, sama per hari. Patokannya, apa sih Kak? Patokannya per tahun. Jadi yang perlu kamu hafal adalah rumus bunga per tahun. Di mana MO atau modal awal, ya kan?
modal awalnya atau investasi, misalkan kamu nabung nih di bank apa ya, bank becak misalkan ya kan. Di bank itu kamu nabung awalnya 100.000. Terus dapat diiming-imingin akan dapat keuntungan per tahun itu adalah 5% gitu. Misalkan. Nah, berarti besar suku bunga itu kamu kalikan dengan modal awalnya kamu nabung di situ. Dikalikan banyak tahun. Kalau kamu nabung setahun ya kamu akan dapat 5% aja. 5% dikali bunga, dikali modal kamu pertama. Misalkan kamu nabung 100.000 berarti 5% dikali 100.000 kali tahun. Kamu ambil setahun ya udah kali 1. Beda lagi kalau per bulan. Nah, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti per 12. Dalam 1 tahun lagi ada 360 hari. Idealnya ya. Jadi ya udah per 360. Nah, dikalikan dengan harinya berapa? Misalkan dalam waktu 45 hari, berarti 45 per 360. Dalam waktu 7 bulan. Nah, berarti perhitungan kamu adalah 7 per 12. Seperti itu. Jadi patokannya di tahun ya. Nanti untuk per bulan atau per harinya bisa kalian turunkan. Sesuai dengan soal. Oke, next. Next, ini ada taraf bruto neto. Tara itu berat kemasan. Aku contohin langsung di jajan ya, teman-teman. Teman-teman kalau beli makan, itu ada namanya neto. Neto itu berat bersih. Jadi tanpa kemasan, apa ya? Tanpa udara yang ada di dalamnya dan tanpa berat kemasan. Itu neto. Berat bersih, berat barang, isinya itu berapa gram. Itu yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian pilih beli barang, cari netonya yang ya banyak dan besar juga. Karena kalau besar tapi isinya dikit, ya banyak itu. Ya kan? Jadi teman-teman, ini neto itu adalah berat barang tanpa kemasan atau berat bersih. Sedangkan bruto itu berat barang sama kemasannya. Istilahnya berat kotor, bruto. Nah, sedangkan tara adalah berat kemasan. Dari ketiga definisi ini ya, atau arti 3 kata ini, berarti bisa disimpulkan bruto itu adalah berat barang yang tanpa kemasan atau berat bersih, neto, ditambah sama berat kemasan, tara, BNT. Nah, kamu menyimpulkan satu kemasan nih. Satu kemasan itu adalah bruto. Sederhananya ya, jembatan keledai. Berarti ya neto berat barang, berat bersihnya, ditambah sama tara atau berat kemasan. Udah, yang lainnya akan ngikut. Oh, neto. Neto itu berarti kalau tara pindah ke ruas, jadi dikurang. Berarti bruto dikurangi tara. Begitu juga ketika yang tara yang ditanyakan, berarti brutonya dikurang sama neto. Netonya pindah ruas. Tuh. Oke. Siap-siap akses? Udah ya? Oke. Next. Nah, ini jarak waktu kecepatan. Berkali-kali aku udah menjelaskan bisa pakai segitiga. Segitiga yang begini. Segitiga yang begini ya, tulis. Dimana di sini kecepatan, sini jarak, sini waktu. Udah, sesimpel ini. Jadi, ya kecepatan adalah jarak bagi waktu. Ini enggak ada ya. Ini harusnya waktu, guys. W. Terus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak berarti kecepatan kali waktu. JKW.
jembatan keledainya. J-nya paling atas, K paling kiri, W paling kanan. JKW. Ya, boleh kalian ingat-ingat presiden sebelum Prabowo. Oke deh. Nah, ini soalnya. Soal kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam tempo yang secepatnya. Nomor 1. Seorang pengendara motor berangkat dari titik A menuju B berjarak 120 km. Jika pengendara tersebut mengendarai motornya rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai titik ke B? Nah, berarti tanya apa, guys? Halo, apakah ada orang? Tanya apa ini? Tanya apa, teman-teman? Waktu. 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 Mantap. Berarti W sama dengan apa? JKW. Berarti waktu jarak dibagi kecepatan. Ya kan? Jaraknya berapa di sini? 120. Kecepatannya 60. Nah, ini udah ketemu. 12 dibagi 6 berapa? 2. 2. Sip, 2 jam. Oke. Nomor 2. Nah, bisa teman-teman jawabannya apa nomor 2? Seorang investor mendapatkan dividen. Dividen itu apa sih? Ada yang pernah dapat dividen? Atau tahu tentang dividen? Oke, investor itu kan yang menanam modal atau saham ya. Nah, betul. Dividen itu keuntungan. Jadi, investor itu ya, konsep kalian ketika berinvestasi di bank atau investasi ke suatu perusahaan, misal kalian pengen nih, aku pengen ke investasi ke Indomie, ke mie sedap, itu boleh, ya kan? Nah, itu konsepnya kamu bisa investasi atau menjadi investor ke mereka, dan nantinya akan dapat dividen. Dividen itu ya apa ya, bagi untungnya, keuntungannya atas apa yang kamu tanam saham di situ gitu. Itu dividen keuntungan sebesar 50 juta dari investasi sahamnya. Pajak yang harus dibayarkan sebesar 15% dari jumlah dividen yang diterima. Berapa jumlah dividen itu yang diterima investor? Nah, itu kan berarti bersih nih. Berarti setelah dibayar pajak. Berapa kira-kira? Kalau setelah dibayar pajak, teman-teman, berarti kan kita hitung yang pajaknya dulu. Pajaknya, ini, menghitung pajak, berarti 15% itu dikalikan 50 juta. Berapa? 15 juta kali 15% kali 50 juta. Ya berarti kalau gini, tinggal 15 kali 5. Berapa? 15 kali 5 berapa, guys? 75. 75. Ya kan? 75 terus nolnya kita kurangin 2. Kenapa? Karena ada per 100. Berarti kita kurangin 2. Ada nol berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Ini 7.500.000. Nah, 7.500.000 ini kan pajaknya. Berarti kalau dividen netonya adalah, aku tulis neto di sini, berarti 50 juta dikurangin sama 7.500.000. Berarti berapa guys jawabannya? Berapa? 42.500. 42.500. Oke, mantap. Terus pinter semua ini. Kok pada pinter-pinter sih? Ya dong. Kok nggak usah bimbel aja deh. Nomor 3. Seorang nasabah meminjam uang, dari jawabannya yang A ya, 42.500.000. Seorang nasabah meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 10% per tahun. Lumayan gede ya, 10% bunganya. Aku dulu waktu di bank 2%. Iya, memang syaratnya harus 2%, Kak. Oh iya, yang bunga. Kalau leasing baru boleh sampai 3%. Nggak boleh. Iya, 10% gede banget ini. Maaf. Berapakah total bunga yang harus dibayarkan jika pinjaman tersebut berlangsung selama 2 tahun? Berapa? Ayo, berapa guys? Umroh. Tadi perhitungannya adalah apa? Modal awal ya kan? Modal awal atau ininya kan total bunga yang harus dibayarkan jika pinjaman tersebut berlangsung selama 2 tahun. Ya gampang. Tinggal 2 kali 10% kali 10 juta. Kalau 10% per tahun berarti bunganya 1 juta. Ya toh? Ya Allah ya Rob, aku harus 8 juta lagi. Ya kan teman-teman? Berarti berapa teman-teman jawabannya? 2 juta. Betul, 2 juta. 2 juta, Kak. Ya, betul, 2 juta cipta. Mantap, pintar banget kamu. Mantap. Betul. Ada yang lain? Enggak ya? Jadi langsung aku 10 juta. Kan. Aku anggap 10 juta. Mana nih? Mana. Ini pakai ini aja. Kali sama 10%. Kali 2 tahun. Ini rumusnya. Udah berarti 2. Nolnya ada berapa nih? Itu 2. Kita hilangin 2. Ya kan? Hilangin 2 tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tambah 1 lagi dari 10% 2. Nah, ya guys. CPC. Terus habis itu nomor 4. Oke, nomor 4, nomor 5. Habis itu kita selesai. Nomor 4. Sebuah toko pakaian memberikan diskon 20% untuk semua produknya. Jika harga awal sebuah jaket 500.000, berapa harga jaket setelah didiskon?
Jadi kita hitung harga diskon. Harga diskon adalah diskon dikali harga awal. Dan diskon kali harga awal berarti 800. Diskonnya kan 20%. Kali harga awal. Harga awalnya 500.000. Berarti ini nolnya kita hilangkan 2. Kalau kalian agak bingung, yang ada 02 ini ya udah langsung kita hilangkan jadi 5.000 ya kan. Terus 5 dikali sama 2 ke 10. Tambah 0 lagi dari 20 sama tambah 0, 3 dari 80. Jadi diskonnya 20% adalah 100.000. Lumayan ya diskonnya 20%. Gila. Mantap. Kalau aku juga mau dapat jaket diskon 100.000. Terus habis itu harga jaket setelah didiskon. Berarti harga jaketnya berapa setelah didiskon? Ya 500.000 dikurangi 100.000. Berapa guys? 400. 400. Mantap. Ya. Betul sekali. Oke, last question. Ya, guys. Mari teman-teman ini pinter, mantap. Bismillah, semoga sukses calon casis semua. Amin. Seorang pedagang membeli barang seharga 50.000 dan menjualnya kembali 70.000. Nah, berarti dia untungnya berapa? Kalau satu barang. Ini pakai cara cepat ya. Untung per barang. Dia beli 50.000, dijual 70.000. Untungnya berapa, guys? Ayo, untungnya berapa? Ya, 70.000 dikurang 50. 20.000. Nah, ditanyain tuh 20, berapa keuntungan yang didapat jika dia berhasil menjual 20 unit barang. Berarti 20.000-nya diapain? Dikali 400. 20, 400. Mantap. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai aljabar, taraf, bruto, neto, terus habis itu apa tadi? Diskon, juga apa namanya? Mengenai bunga, ada yang ditanyakan aritmatika sosial. Enggak? Cukup jelas? Aman. Aman. Kalau aman, terakhir kita SS, guys. On cam dulu semuanya. Ayo, on cam. Wajib, oh, Mbak. Wajib lah, wajib. Ain. WKP. Rumus-rumusnya nggak? Rumus-rumus Rumus-rumus apa? yang tadi udah diajarin. Yang nomor berapa? Yang rumus mana? Yang ada neto, tara itu. Oh, neto. Oke, wait. Aku searchkan. Ini masih share screen kan? Neto, neto, neto. Ini, silakan. DSS. Oke, udah. Udah? Ada lagi yang pengen SS lagi? Yang atas sudah belum? Ini. Udah. Ya. Terus ini laba. Ya. Sudah belum? Sudah.
Kalau ini, harga beli, harga jual, udah ya. Udah, teman-teman. Udah. Yakin aman? Aman. Man. Man. Oke, aman aku stop share. Habis itu kita foto bersama. Nih, ada yang mau ikut mbak-mbaknya ini. Ayo ikut mbak. Oke. Ya Allah, Manara diikutin banyak orang ini. El Nathan, keren. Aduh, aku nggak bisa background mbak. Ini nanti tenggelam semua. Gak apa-apa ya. Ini backgroundnya Panara yang sesungguhnya ini. Ya, ya. Oke, nah, sini mbak. Sini. Oh, enggak jadi. Dito, Pradipta. Ini aku absen dulu ya, teman-teman. Yang hadir di sini siapa aja? Bentar aku catat. El Nathan hadir. 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 Bentar, bentar. Oh, El Nathan. Al Alju Fahmi. Aldi, Alju Fahmi nama kamu siapa? Fahmi. Aldi. Minatnya apa? Fahmi? Apa kak? Untuk Polri kah atau TNI? TNI kak. TNI. Oh, TNI. Oke. Terus Pradita hadir di situ. Hadir, Kak. Hadir. Terus Siva. Siva mana? Kok nggak kelihatan Siva? On cam dong Siva. Hadir. Ini aku nggak pakai background nggak apa-apa, Kak. Nggak pakai apa background? Iya. Nggak apa-apa. Aku nggak pakai background. Soalnya nanti kalau aku pakai tenggelam. Oke, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba. On cam. Keila hadir. Hadir, Kak. Oke. Hadir. Keila, kenapa nggak on cam? On cam dong. Aku screenshot nih. Cipta ini di kos-kosan? Iya. Oke. Terus Dito on cam Dito. Saya hadir Mbak on cam Dito. User ini siapa user? Raffi, Kak. Siapa? Raffi. Oh Raffi. Raffi lain kali kalau masuk Raffi underscore namanya ya. Siap. Ya. Minatnya mohon maaf. Oke. Terus habis itu Panji. Panji ini habis turnamen kah? Kok belakangnya itu Panji hadir Panji. Hadir. Oke. Kemudian Ihsan hadir. Ada, Mbak. Oke, Ihsan. Ada. Ihsan on cam lain kali ya Ihsan. Ya, Mbak. Hafiz Hadir, Mbak. Hadir. hadir ya. Kenapa nggak on cam? Lain kali on cam ya. Masih di luar, Mbak. Oke. Terus stay ini siapa? Stay Akbar ya pasti ya. Stay. Ya, Bu. Ayo. Stay. Lain ganti nama ya stay ketika masuk Zoom jadi Akbar. Oke? Oke. Oke. Siap-siap on cam semua guys. Yang bisa yang memungkinkan screenshot 3, 2, 1 senyum terbaik kalian, oke? 3, 2, 1.
Oke, terima kasih atas antusiasmenya. Semoga nanti teman-teman lolos seleksi dapat hasil terbaik. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.